di mana semua produk, terutama makanan dan minuman, ini nanti harus sudah sertifikat halal. Makanya Kementerian Agama membuat program Sehati ini. Dalam rangka apa? Untuk mendorong supaya produk-produk yang akan diperdagangkan, yang akan diperjualbelikan, ini nanti dalam space waktu sampai tahun 2024 ini sudah memiliki label halal, punya sertifikat halal. Karena apa? Nanti kalau ini tidak dilaksanakan, maka produk-produk itu tidak bisa diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia, apalagi ini nanti kalau mau diekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Bagaimana kabarnya dulur? Sehat semua kan? Ya, kembali bersama dengan saya Isnawati dalam program podcast Kemenak Jatim, informatif, inspiratif, dan edukatif. Baik dulur Kemenak Jatim, pekan lalu, tepatnya pada tanggal 8 September 2021, Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Menteri Yakut Khalil Qaumas telah melaunching program Sehati, sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, seperti apakah bentuk dari program ini? Terus tujuannya apa? Dan apakah memang betul-betul gratis program ini tanpa ada beban apapun? Pada siang hari ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang tentunya kedua narasumber kita itu sudah hafal di luar kepala terkait dengan sertifikasi produk halal. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Andes Muhammad Amin Mahfud, Magister Pendidikan, Kepala Bidang Urais dan Binsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Amin. sehat walafiat. Sehat. Masih terus jalan ya Pak ya produk halalnya ini? Terus jalan, kita malah ini lebih masif untuk sosialisasi terkait dengan program Sehati, sertifikat halal gratis. Baru di launching langsung gencar kita, sosialisasi ya kita Pak? terus keliling dengan Kepala Satgas. Oh iya ya, ini ada narasumber kita. Satunya Ibu Dr. Anda Umu Hairiah Hanum. Beliau adalah Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua Satgas Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk produk halalnya, Bu. Semangat, harus semangat. Harus halal itu jihad, Mbak. Alhamdulillah, iya jihad. Jihad halal. Betul. Baik, langsung saja saya menuju ke Pak Amin, Pak Kabid. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan ini Pak terkait dengan program Sehati itu. Kan kemarin disiarkan secara langsung ya Pak ya, streaming melalui YouTube-nya Kemenak RI. Mungkin bisa dijelaskan Ya, Pak. terima kasih Mbak Isna. Program Sehati, sertifikat halal gratis, ini adalah merupakan program pemerintah, dalam hari ini Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jaminan produk halal ini, kalau dulu kan yang menerbitkan sertifikat itu kan bukan Kementerian Agama. Dalam hal ini Kementerian Agama membuat satu badan sebagai amanah daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, karena program sertifikasi halal ini ada masanya. Jadi karena dulu sebelum undang-undang ini diberlakukan, mulai yang efektif diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019. Nah, saat ini ada semacam semacam amanah dari
negara untuk mensertifikasi produk-produk yang ada di Indonesia. Jadi yang beredar di Indonesia. Jadi yang beredar, yang diperdagangkan, termasuk yang produk-produk yang masuk dari luar negeri. Ini sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang Nomor 33 2014 Pasal 4. Jadi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus punya sertifikat halal. Produk apa saja itu, Pak? Ya, produk ini ada berupa makanan, minuman, Iya. kemudian Kosmetik, obat, barang gunaan. Ini semua produk. Semua produk. Mohon maaf Pak, barang gunaan itu seperti apa? Ya. Apakah Barang gunaan ini seperti yang kita pakai ini, kancing baju. Ini barang gunaan. Kemudian konektor yang jenengan pakai untuk apa? Masker itu. Itu juga harus ya, Pak? Itu Ya? iya. Kacamata juga termasuk. Betul. Kenapa kok begitu? Karena bahan aslinya kan enggak tampak itu. Kancing baju bisa saja bahannya dari apa? Dari tulang. Tulangnya ini tulang apa? Tulang manusia atau tulang hewan? Kalau hewannya apa? Nah, kalau hewannya ini babi, maka itu haram. Karena apa? Karena barang-barang gunaan ini kan nempel di badan, dan kita sebagai umat Islam itu juga digunakan untuk ibadah. Nah, ini jadi seluruh barang. Nah, ini mulai tanggal 17 sampai dengan 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 ini ada space waktu. Ada space waktu di mana semua produk terutama makanan dan minuman ini nanti harus sudah sertifikat halal. Makanya Kementerian Agama membuat program Sehati ini. Dalam rangka apa? Untuk mendorong supaya produk-produk yang akan diperdagangkan, yang akan diperjualbelikan ini nanti dalam space waktu sampai tahun 2024 ini sudah memiliki label halal, punya sertifikat halal. Karena apa? Nanti kalau ini tidak dilaksanakan, maka produk-produk itu tidak bisa diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia, apalagi ini nanti kalau mau diekspor. Seluruh produk tahun 2024 harus bersertifikat halal, terutama makanan dan minuman. Terutama itu ya, Pak ya. Ya, Kak. Kalau seperti ini Pak, mungkin orang-orang yang jualan makanan di pinggir jalan, gorengan, terus kerupuk yang hanya berapa rupiah lah Pak. Iya, bukan masalah harga. Jadi semua produk termasuk orang yang akan jual gorengan itu nanti akan disertifikasi halal, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Dengan produk-produk makanan minuman yang lain. Karena apa? Ini nanti ada berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di breakdown menjadi PP, ada PP 39 tentang jaminan produk halal tahun 2021, maka nanti ada sistem sertifikasi itu yang menganut sistem self declare. Apa itu Pak? Self declare. Namanya aja self banget sih Pak. Ya. Namanya aja self. Bahasanya terlalu keren ya. Iya, keren banget ini. Makanya, bahasanya aja self itu sendiri, declare itu mendeklarasikan. Jadi mendeklarasikan sendiri produknya sendiri. Artinya nanti para pelaku usaha, para penjual itu nanti membuat semacam pernyataan bahwa produk yang saya jual ini benar-benar sudah halal. Tapi ini nanti juga tidak sembarangan, tapi nanti ada pengawasnya. Ada pengawas dari Satgas, kemudian nanti dari LPH, juga melibatkan dari LPH. Nanti ada pengawas-pengawas yang ditunjuk, nanti ditunjuk oleh Kementerian Agama, oleh BPJPH untuk menjadi pengawas-pengawas seperti itu. Self-declare kayak apa bentuknya? Yaitu nanti kalau nanti bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat sesuatu itu sudah
punya label halal, sudah punya sertifikat halal, maka ini nanti bisa mulai bisa menggunakan pola self declare ini, self declare. Jadi ada ininya, ada kategori. Ada kategori, ada kriterianya. Ini ada high risk atau low risk atau no risk. Kalau no risk itu langsung. Jadi tanpa ada LPH, tanpa ada audit. Tapi dengan catatan, makanya ini nanti harus difahamkan kepada masyarakat, ketika mau membuat pada prinsipnya, umpama gorengan pisangnya itu sudah halal. Iya. Pisangnya sudah halal. Kemudian karena ini sudah dibentuk menjadi gorengan, di situ ada tepung, ada bumbu, ada gula, ada garam. Nah, bahan-bahan ini harus dipastikan semuanya sudah ada label halal. Makanya nanti Bapak Ibu pelaku usaha, bungkusnya itu jangan dibuang. Termasuk kalau ada pewarna sumbo itu jangan dibuang. Esen itu jangan dibuang. Karena apa? Nanti para pengawas jaminan produk halal ini nanti akan melihat, oh mana bahannya Bu? Oh ini Pak, ini. Tapi nanti dalam keadaan produksi. Tidak boleh kemudian ini Pak barangnya. Ini namanya the end product. Tidak seperti itu untuk jaminan produk halal, tapi menganut sistem telusur. Jadi pengawas datang langsung ke tempat-tempat ya Bu. Menelusuri dari bahan yang matang itu ditelusuri sampai ke mentahnya. Nah, makanya di halal itu kan dilihat alur prosesnya kayak apa, titik kritisnya di mana itu. Nggak bisa secara analisa saja, tapi ditelusuri. Ada masanya nggak Pak sertifikat halal itu keluar? Untuk jangka waktu berapa tahunkah bisa digunakan sertifikat tersebut? Apakah ada kadaluarsanya ya? Kalau dulu sebelum di BPJPH masa berlaku sertifikat halal itu hanya 2 tahun. Tapi sekarang ini alhamdulillah ini sudah 4 tahun. Masa berlaku sertifikat halal ini 4 tahun. Jadi para pengusaha, para pelaku usaha ini bisa bernafas lah. Ya, kalau kemarin kan baru sudah ngurus lagi katanya gitu. Iya, terlalu cepat itu Bu. Berarti ini PR-nya banyak sekali ya untuk Satgas. Dia harus berkeliling memantau terus mengawasi bagaimana produksi dari UMK, usaha-usaha lain juga semuanya. Itu tugasnya dari Ibu Hanum ini pengawas. Wow, banyak nanti pengawas itu memang ke depannya ya. Sertifikasi halal itu pada saat ini memang kontennya pada sertifikat halal. Karena memang tahapan awal ya. Banyak yang menilai ini kayaknya sekarang justru melemah nih dengan adanya undang-undang. Mereka memandang bahwa kita konsen di sertifikatnya, kita tidak nengok di pengawasannya. Tetapi yang perlu difahami oleh teman-teman pelaku usaha, oleh masyarakat, adanya BPJPH ini memang lahirnya juga barusan 2018 lembaganya. Undang-undangnya 2014, 2017 baru dibentuk BPJPH, 18 baru Action 2019 sudah harus melayani nasional internasional. Jadi mempersiapkan dan sambil berlari Mbak. makanya makanya yang tahun kemarin 2020 untuk pendaftaran halal 2019 kan mulai Oktober ya, menjelang akhir tahun. 19 sampai 2020 itu pendaftaran kan masih manual. Walaupun kami sudah meng-SK-kan Satgas Halal di kabupaten kota, kami masih belum bisa memberikan informasi ke masyarakat untuk menerima pendaftaran di kabupaten kota. Karena memang kesiapan untuk regulasi pada saat itu tuh kan masih saling nata ya, melengkapi. Ini masih ada butuh dilengkapi lah. Kalau nanti Satgas daerah yang melayani kasihan komunikasinya terlalu jauh. Jadi waktu kemarin sentral di provinsi, tetapi mulai 2021 ini semua Satgas Halal 38 kabupaten kota siap untuk menerima pendaftaran. Hanya saja sekarang per 3 Agustus kemarin mulai online Mbak. Online base, mulai online. Tetapi Satgas Halal bukan berarti berdiam diri. Dia tetap punya kewajiban mendampingi kalau masyarakat atau pelaku usaha tidak paham terkait dengan online itu atau membutuhkan sosialisasi seperti kemarin Pak Kabid yang saya matur panjenengan
Ada masyarakat di daerah Kecamatan Taman, itu komunitas, Mbak. Iya. Komunitas pelaku usaha di RW. Kebetulan dia pas lagi acara kesini konsultasi, saya sampaikan kalau panjenengan ingin menerima sosialisasi, kami siap bantu, nggak apa-apa. Jangan berpikir perkara honor, saya bilang gitu. Karena ini halal memang perjuangan bersama. Iya. Akhirnya kita diundang, ada Pak RW, Pak RT. Di wilayah saya Monggo. juga ada, Bu. Monggo, monggo, kalau memang memerlukan. Pembuat keropok itu Ya, satu siap. kecamatan itu bagus sudah dengan tuh, membuat ya. keropok Siap. itu. Nanti kita Saya ingin. dikumpulkan, Iya. nanti dikumpulkan, Bisa. kami akan datang. Bisa, iya. Mbak. Nggak Monggo, usah monggo. mikir honor. Siap, Nggak siap. mikir honor. Memang sekarang ini nggak ada honor Nggak kita. ada honor. Kita tuh 0 rupiah, Mbak, anggaran dari BPJPH. Tapi ke Jawaannya itu Pak mungkin ya. Amal jariah. Ya, ini yang terkait dengan gratis, Pak. Ya. Mengurus namanya Sertifikat. mengurus sertifikat, ada yang bagian menguji, kan itu butuh dana, butuh biaya. Betul, Nah, ya. gratisnya itu seperti apa, Pak? Jadi sertifikat halal gratis ini harus dipahami bahwa ini tidak gratis. Kalau di Kementerian Agama memang gratis. Jadi sertifikatnya gratis, tidak bayar. Ya. Jadi tidak bayar sama sekali. Nah, karena kita ini melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Iya. Yang sekarang di Indonesia itu ada 3 LPH. 1 LPPOM, 2 Surveyor Indonesia, yang ketiga adalah Skovindo. Iya. Nah, inilah yang masih berhak, yang sudah berhak untuk melakukan audit terkait dengan produk halal. Di situ ada auditor. Jadi dari masing-masing LPH ini ada auditor macam-macam. Nah, itulah yang nanti bertugas untuk mengaudit produk halal, proses dari produk halal. Makanya tadi saya sampaikan bahwa produk halal ini bukan hanya dilihat dari hasilnya, the end product, Ya. tapi dilihat dari prosesnya, telusur, traceability. Jadi telusuri. Makanya kenapa kok agak lama? Ya karena telusur ini. Ketika auditor menemukan bahan yang tidak ada sertifikat halal, ini akan ditelusuri sampai ke pabriknya. Gitu ya. Iya, umpama bahan kok dari hewan, itu akan ditelusuri sampai dengan tempat penyembelihannya. RPH, rumah potong Pemotongan hewan, atau RPU, rumah potong unggas. Jadi, nah itulah yang membuat berat yang ya itu. membuat berat, Iya, yang iya. membuat berat dan lama. Tapi telusurnya alhamdulillah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian di breakdown dengan PP 39 tahun 2021, pengurusan sertifikat halal mulai pendaftaran sampai dengan keluar sertifikat halal itu maksimal 21 hari. 21 21. hari. Itu Memungkinkan ya Pak ya, padahal harus telusur. Iya. Banyak tempat itu. Makanya kita berharap untuk ada kerjasama antara pelaku usaha, para pelaku usaha itu ketika nanti ada auditor yang datang kemudian mempersoalkan terkait dengan bahannya, segera dijawab dengan sejelas-jelasnya. Ya. Dan auditor insya Allah akan memberikan jalan keluar, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah disimpan-simpan ya, diumpet-umpetin bahan itu nggak usah diumpet-umpetin, dijelaskan aja. Karena apa? Karena nanti kalau diumpetin, ketika nanti ada pengawasan, kita datang dari Disperindak, dari Dinas Kesehatan, dari BPJPH datang ke rumah produksi. Rumah produksi. Kok ada bahan yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan, maka itu akan dianggap sebagai penyimpangan. Jadi sudah jelaskan sejelas-jelasnya, nggak usah khawatir. Kalau saya sebagai pelaku usaha Pak didatangi orang segitu banyak ngejar mungkin Pak ya, derdek. Oh iya betul, betul ya memang. Derdek Pak, apalagi pelaku kalau usaha usaha mikro Pak. Makanya di situ Melihat- di situ nanti ada yang namanya ini Mbak Pengawasan. penyelia. Oh iya. Apa itu Pak? Penyelia halal Di untuk perusahaannya itu harus ada penyelia halal. Penyelia halal itu siapa? Yaitu orang yang paham terkait dengan syariahnya, hukum halal haram harus tahu. Ya itulah nanti yang menjelaskan. Nah, dan itu nanti bisa diangkat oleh
oleh pemilik pelaku usaha tersebut. pengusaha itu bisa ngangkat siapapun, termasuk dirinya sendiri diangkat menjadi penyelia, enggak masalah. Enggak masalah, tidak harus orang luar. Tapi kalau mau menunjuk meng-SK penyelia halal ini dari luar, silahkan, enggak apa-apa. Tapi kan harus bayari. Iya, Iya. ada MOU-nya. Ada MOU-nya. Ada kemarin pelaku usaha yang ke kami, tapi itu kayaknya dia menengah mungkin. Iya. Dia minta penyelia, saya sampaikan penyelia boleh dari pelaku usaha sendiri, Pak. Enggak, Bu Hanum, saya ingin dia yang sudah punya kompetensi, yang sudah pernah latihan. Akhirnya karena yang saya tahu UIN kebetulan punya, Pak, ada Iya. 2 orang pernah mengirim untuk mengikuti penyelia halal, maka saya sambungkan. Oh. Ya. Itu untuk usaha, syarat harus memiliki penyelia itu ketika usahanya seperti apa, Bu? Apakah Semua. Semuanya. Tidak, ya semua. Mikro, kecil, menengah, sampai dengan kok sepertinya tambah ribet ya, Pak? oh, enggak ribet. Memperjelas. Jadi kan gini ya, Mbak. Memperjelas, iya. Halal itu, undang-undang halal ini sebenarnya memberikan kejelasan iki loh sing halal, ini loh yang haram, kan gitu. Karena di undang-undang itu tidak melarang orang jual non halal. Iya. Boleh. Tetapi dalam undang-undang amanatnya harus mengasih tanda. Iya, Saya iya, loh pernah hampir kejebak waktu di food court sama anak-anak, biasalah waktu jam siang mau makan di stand, saya mau pesan itu sudah nempel di standnya. Iya. Diparani sama pelayannya, Bu mohon maaf kalau yang di sini ada babinya, kalau ibu di sana. Lah kita kan pakai atribut ya. Iya. Lah kalau yang tidak pakai atribut gimana? Makanya dengan undang-undang ini harusnya di situ tertempel. Iya. Itu pertama. Yang kedua, tata kelolanya di undang-undang harusnya antara halal dan non halal itu harusnya sendiri. Nah ini pekerjaan bersama. Memang harus ada tata kelola tempat penjualan antara halal dan non halal. Iya. Gitu. Jadi kalau di hadisnya itu al halalu bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun. Ya kan gitu. Ini kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, makanya ini akan menjamin kepastian bagi kita umat Islam. Iya. Jadi produk halal ini menjamin kepastian. Kalau di Al-Qur'annya kan dijelaskan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halalan thayyiba, halal dan thayyib. Ya. Halal itu dari syar'inya, thayyib itu dari segi kesehatannya. Halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini menjamin kepastian. Dan perlu difahami kenapa kok ada penyelia tadi? Karena apa? Karena para produsen itu tidak hanya orang Islam. Oh iya. Ya, tidak hanya orang Islam. Makanya ngangkatlah penyelia halal. Iya. Nanti kalau yang ditanya oleh para auditor dari LPH itu ya penyelia ini bisa menjelaskan. Begitu. Jadi tidak ribet. Baik, Pak. Itu kan produk yang dikasih label halal untuk pengguna-pengguna yang memang memperhatikan halal. Ketika tahun 2024 itu datang dan katanya tidak boleh beredar kalau tidak ada tulisan halal. Itu bagaimana, Pak? Kalau dia peruntukannya memang bukan untuk umat Islam yang tidak memperhatikan kehalalan, apakah tetap dilarang untuk beredar? Ini tahun 2019 sampai 2024 ini adalah masa transisi. Ya, transisi. Terutama terkait dengan produk makanan dan minuman. Yang bahannya itu baik dari hewan maupun non hewan. Ini makanan yang non hewan dan dari hewan. Nah, kalau nanti 2024 yang sekarang ini masa transisi ini kok belum nanti ada ini kan diberi kebebasan, makanya ada program Sehati ini adalah untuk mendorong bahwa semuanya nanti supaya ada sertifikat. Dan Sehati ini memang diinisiasi oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Gus Yakut Khalil Qomas, mendorong supaya produk-produk ini sampai dengan tahun 2024 harapannya semuanya sudah sertifikat halal. Dan perlu dipahami bahwa
untuk membantu para pelaku usaha terutama yang UMK mikro dan kecil yang omsetnya di bawah 2 miliar, maka itu digratiskan. Ya, makanya tadi saya sudah diskusi dengan Bu Anum. Jadi ini perlu difahamkan Mbak Anum terkait dengan gratis ini. Gratis ini bukan gratis tis. Iya, pengusahanya memang gratis. Iya. Tapi ingat loh ya, tapi ini hanya untuk awal. Untuk awal saja. Sampai tahun berapa ini, Pak? Sekali fasilitasi maksudnya. Nanti kalau perpanjangan ya. Perpanjangan ya sendiri nanti. Bayar sendiri. Makanya 4 tahun lagi bayar sendiri ya. Iya, ini kirain terus ini. Memberi kesempatan yang lain toh. Jumlahnya UMK itu kan banyak banget. Iya. Kesian mereka itu. Ya, makanya program Sehati ini didorong oleh Gusmen sampai beliau sendiri yang melonsing itu adalah bentuk perhatian dari Kementerian Agama membantu para pelaku usaha supaya mereka dimudahkan dengan Sehati ini. Dengan Sehati ini sebetulnya dimudahkan. Makanya teman-teman pelaku usaha itu harus melek teknologi. Kalau tidak melek teknologi ya toleh-toleh. Karena Sehati zamannya, Pak ya. Karena Sehati ini di launching akan diperebutkan istilahnya, akan diperebutkan oleh orang yang siapa cepat dia akan dapat. Oh, harus cepat-cepatan gitu, Pak? Iya. Kuotanya nggak banyak lagi ya, Pak? Berapa, Pak, kuota untuk Jawa Timur? Enggak ada. Kuotanya nasional. Kuotanya nasional. Tahun kemarin ada, tahun kemarin. Iya. Kalau tahun kemarin, tahun 2020 kita dikasih kuota. Jadi langsung dikasih kuota 431 pelaku usaha. Kemudian kita kumpulkan, kita koordinasi dengan kabupaten kota, kita sebar, kita sosialisasi di situ. Alhamdulillah 431 itu semuanya clear sudah dapat sertifikat. Sudah ya, dapat Pak? sertifikat dan sertifikatnya sudah dibagi. Itu dari ekonomi usaha menengah apa, Pak? Mikro. Iya. Oh, kecil belum disentuh ya? Waktu itu kemarin. Belum. Sekarang. Yang di bawah 1 miliar. Jadi omset di bawah 1 miliar kemarin difasilitasi. Ini luar biasa. Jadi Kementerian Agama dalam hari ini yang dilaksanakan oleh BPJPA luar biasa karena fasilitasi kemarin itu termasuk fasilitas banyak di masa pandemi, tapi bisa memberikan fasilitasi yang sangat banyak itu. Dinas-dinas lain nggak sampai seperti itu. Dinas lain banyak yang refocusing, tapi Kementerian Agama, alhamdulillah. Pak, kalau ngurus sendiri itu kira-kira biayanya berapa, Pak? Kisarannya untuk ekonomi usaha mikro dan kecil ini. Itu kan karena ranah LPH ya. Jadi kami tidak bisa memastikan, cuman informasi aja. Iya, informasi. Kalau informasi dari pelaku usaha kisarannya 2 sampai 3 juta. Oh, lumayan juga ya, Bu Besar ya. Besar juga. Saya waktu monitoring itu pelaku usaha yang dapat fasilitasi itu, Pak, nggak tega. Dia itu yang laki membuat tempe, yang perempuan jual keripik tempe. Lah orang jual keripik tempe tok nyel itu loh. Masuk ngurus bayar 3 juta lah ya sakno ya. Bayar 2 juta kan ya kesian. Rumahnya lantai plester ngono iku. Saya gini, oh ya Allah, sebenarnya seperti dia sih kalau andaikan mendapat fasilitasi dari beberapa titik ya boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman kan persoalannya pemerintah kan ingin mengayomi semuanya. Makanya membatasi hanya 1 saja, 1 kali fasilitasi, untuk berikutnya berusaha untuk menabung supaya kemandirian dirinya pelaku usaha itu ada, untuk semangat untuk supaya dia lebih maju. Terus kan ada syaratnya lagi, Pak, untuk Sehati itu. Mereka harus minimal telah melakukan produksi 3 tahun. 3 tahun. Di bawah itu enggak boleh kalau baru. Belum. Kenapa begitu? Karena begini, harapannya gelontoran dana tadi itu setelah digelontor nggak dodol. Lah yang diharapkan kan mereka itu eksis, jualannya eksis, karena harapannya dengan fasilitasi itu mereka nanti akan lebih meningkat lagi gitu, untuk perkembangan ke depan. Jadi syaratnya 3 tahun harus untuk fasilitasinya ya, Bu ya. Fasilitasi, kalau dia mandiri tidak ada masalah. Terus kalau dia itu baru usaha, misal ini ada teman yang punya usaha bebek serundeng itu, Bu, kan masih baru dan itu melalui online kan otomatis kecil ya. Apakah itu harus memiliki sertifikat halal juga, Bu?
online loh tuh, nggak dijual, nggak punya warung langsung dijual di depan gitu. Enggak. Semua yang beredar. produk. Yang di undang-undang kan gitu. Itu Undang-Undang semua. Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 sudah jelas. Semua, Mbak. Nanti kalau enggak ada sertifikat halal, Tarik. maka akan ada punishment. Karena diundangkan itu nanti ada akibat. Berupa apa Pak? Mungkin. Ya bisa dicabut dengan izinnya. Bisa dicabut, ditutup usahanya sampai segitu. Ada denda. Ditarik, nggak bisa Iya, beredar. nggak bisa beredar. Nah perlu diketahui Mbak Isna, jadi sekarang ini sudah jalan. Sekarang ini sudah jalan. Jadi pabrik-pabrik yang seperti Ajinomoto aja, seperti Ajinomoto, itu bahannya diantaranya ada dari ayam. Iya. Di awal-awal kemarin sempat ada persoalan supplier. Ada supplier yang biasanya ngirim bertonton. Bertonton, bukan berkilo-kilo. Iya. Bertonton. Itu tidak bisa diterima oleh Ajinomoto karena tidak bisa halal. Ininya. Pemotongannya. Iya, pemotongannya. Belum. Memotong dengan segitu banyaknya Pak ya? Oh, loh iya. Sekarang kan dengan mesin. Iya, dengan makanya mesin. sekarang ini ada komunitas-komunitas pemotong hewan atau juleha. Iya, juleha. Ya. Tapi sebenarnya Dinas Peternakan punya Pak itu. Saya pernah waktu diundang sama Litbang. Litbang kan dalam rangka survei tata kelola pasar. Ternyata Dinas Peternakan tuh punya mobil untuk itu Pak, pemotongan ayam. Iya. Itu saya sampaikan ke LP POM bagaimana sistem pemotongannya itu syariahkah. Oh iya Bu Anu memenuhi syarat. Sayangnya Surabaya mek siji. Makanya. Sebenarnya itu kalau banyak itu mungkin bisa menolong Padahal kalau kita tahu di pasar-pasar yang tradisional yang besar-besar itu kita kan lihat itu yang di pasar-pasar Wonokromo atau pasar Kupang apa itu kalau menyembelih kan langsung ya Pak ya. Belum mati dimasukkan ke air yang panas itu. Jadi matinya ini bukan karena disembelih. Tapi kemarin di Wonokromo aman kok Pak. Sudah diawasi sama BJPH. Kalau kios-kios ayam di pasar itu Pak, apakah harus mencantumkan label halalnya juga Pak? Yang di pasar tradisional itu? Pada saatnya nanti semuanya harus begitu. Jadi RPU, rumah potong unggas, itu nanti harus ada sertifikat halal, terutama julehanya, penyembelihnya. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Itu yang pemotongannya. Tapi ketika dijual di dasar di kiosnya itu loh Pak, makanya kan kita nggak langsung datang ke penyembelihannya. Ya, makanya kan itu sistemnya kan telusur, traceability. Ketika nanti umpama perusahaannya jenengan ini menggunakan bahan dari ayam, ayamnya nanti ditanya, ayamnya sampean dari mana Bu? Beli di pasar mana? Pasar ini. Nah itulah yang membuat agak lama. Nanti ditelusuri, ternyata penjual ini yang lapak-lapak itu ngambil dari RPU ini, gitu. Ya, ada RPU-nya, rumah potong unggas. Oh berarti RPU ini sudah kita sertifikat halal. Nah, itu nanti akan seperti itu, arahnya seperti itu. Baik, Bu Hanum, mungkin bisa dijelaskan Bu, prosedur dari pengurusan sertifikat halal gratis ini seperti apa untuk teman-teman pengusaha mikro dan menengah dan kecil ya. Jadi gini, ini tadi kita lagi Zoom rapat terkait dengan teknis sehati ini Mbak. Kalau kemarin pada awal informasi itu semua disilakan untuk ngupload dokumen. Ternyata ini tadi tidak. Jadi yang penting sekarang semua pelaku usaha sudah menyiapkan NIB-nya dulu ya. NIB, nomor induk berusaha itu tolong dicek dulu ke si halal. Apakah dia sudah diupdate datanya? Karena kalau nanti datanya belum terupdate, nggak bisa untuk daftar. Itu pertama. Terus kedua, ini kami sudah men-share informasi yang dari pusat itu bisa diunduh di Sehati. Nanti saya kirim ke Mbak Isna, mungkin bisa ditayangkan di situ ya. Jadi dokumen-dokumennya ada di situ. Karena ada perbedaan Pak Kabid, permohonannya untuk Sehati dengan permohonan yang umum itu ada beda. Permohonan sama tanda terima itu ada beda. Jadi antara Sehati sama reguler itu ada beda satu aja lah.
Nah, Iya. Yang tidak reguler semuanya. maksudnya yang berbayar. Yang Yang berbayar, yang iya. berbayar. Nanti saya kirim, Mbak. Syaratnya sudah punya usaha, sudah jalan 3 tahun ya Bu ya, untuk Iya. bisa mengajukan Iya. sehat ini. Ya. Kalau belum, Nggak ngurus bisa sendiri. daftar, nggak bisa. Gini, Berat. memang kita tidak mempunyai dasar benarkah dia sudah 3 tahun atau belum, Iya. karena dokumennya hanya melampirkan pernyataan, pernyataan bahwa kami sudah produksi 3 tahun bermaterai. Tetapi iya. apakah ngurus halal mau berbohong? Oh iya. Harus dengan cara yang halal juga dong Iya. ya. Masa mau bohong, Iya, gitu. betul. Jadi kaifiahnya, caranya itu harus juga halal. Iya. Kaifiahnya. Oke. Jadi harus begitu. Baik Bu Hanum, ini gimana Bu? Kalau produk halal itu tulisannya dicap biasa. Kita belum mendapatkan sertifikat, tapi di label kita tulisi halal 100%. Oh, itu kan gampang aja toh Bu, tinggal stempel aja. Ya. Apakah ada sesuatu yang membedakan dengan tulisan-tulisan biasa Ya. kalau sudah dapat sertifikat itu Bu? Pertanyaan sangat bagus sekali. Karena begini, dengan adanya sertifikasi halal ini, sehingga orang tidak bisa serta-merta menempel kalimat halal Arab itu. Iya. Kalimat halal Arab itu buatan pribadi. Kalau yang legal formal adalah yang sudah ditetapkan oleh aturan, oleh undang-undang. Kali ini label yang masih digunakan memang label MUI. Nantinya kalau ada label nasional yang diterbitkan oleh BPJPH, maka baru pakai itu. Dan bagi pelaku usaha yang memperpanjang, bukan yang baru ya, yang memperpanjang, dia masih ngurus sertifikat perpanjangannya belum selesai, maka labelnya masih bisa dipakai, Mbak. Tapi kalau yang baru, selama sertifikat belum di tangan, jangan menempelkan label dulu. Walaupun dia sudah menerima surat penetapan kehalalan produk dari MUI. Banyak pertanyaan di kami, Bu, kan itu sudah halal ya produk saya, dari hasil audit sudah ada ketetapannya. Apakah saya boleh menempelkan? Belum boleh. Karena yang menunjukkan bahwa ini benar-benar halal, dijamin kehalalan adalah sertifikat. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat yang dia ada pedulian itu, mana sertifikatmu? sertifikatnya, Jadi iya. masalah itu nanti. Makanya Bapak Ibu pelaku usaha, kalau belum ngurus sertifikat halal, mohon produknya jangan ditulis 100% halal atau ditulis halal Arab, itu jangan. Yang terpenting sebelum ada sertifikat halal, produk boleh beredar asal izin edarnya ada. Kalau izin edar nggak ada, ya berarti kena lah. Izin edar kan itu dari BPOM atau Dinas Kesehatan, gitu Mbak. Iya, itu kan untuk itu Bu, yang produk-produk agak mahal kita biasa lihat di produk tersebut tulisan halalnya. Ya. Nah, untuk usaha-usaha yang agak kecil Bu, ini kan sering sudah ada tulisan, terus kita itu apakah benar ini memang sudah tersertifikasi halal yang betul-betul atau sekedar cap-capan aja. Nah, kita membedakannya dari mana Bu? Bisa di-download di Google. Iya. Logo halal MUI yang resmi kayak apa bisa dilihat. Oh, Nah, bisa mungkin ada dilihat, itu scan-scanan resmi. yang bisa memastikan oh ini memang benar-benar sudah tersertifikat dari tulisan itu, ada nggak Bu? Dia harus menunjukkan ID-nya ya. ID. Kalau yang sekarang ID harus tempel. Oh, harus Kalau ditempel. Harus tempel. Iya, Kalau iya, yang iya. dulu MUI tidak mengharuskan karena Nah, kan iya. voluntary ya. MUI kan voluntary, bukan Iya. mandatori. Jadi mau ngurus sertifikat ya monggo, mau enggak ya monggo, kan itu suka-suka dia kesadaran dirinya terkait Iya, iya. halal. Tapi kalau sekarang mandatori jelas di PP-nya ditempel logo dan nomor ID-nya. Oh, itu yang membedakan, harus ada ID ya Bu. Oke, Iya. terima Harus ada kasih. ID. Nggih. Oke. Bu Hanum, sebagai seorang Satgas, Ketua Satgas Halal Jawa Timur, sudah sampai manakah sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan dan juga mengurus Menggunakan produk? online. Maksudnya pendaftaran online. Iya, Ya. untuk Mengurus mengurus sertifikat. sertifikat halal ini dan juga mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat menggunakan produk halal juga. Jadi gini Mbak Isna, terkait sosialisasi itu kami dan dinas-dinas terkait sudah melakukan sosialisasi. Kalau secara masif memang banyak sudah pemberitaannya di Iya. BPJPH itu kan. Kemudian kalau dinas itu mereka rutin memberikan BIMTEK kepada para pelaku usaha.
Walaupun yang di BIMTEK itu tidak mereka yang mau menerima fasilitasi saja. Jadi biasanya dinas itu andaikan yang difasilitasi itu 20, yang diundang 50. Tujuannya mereka sambil memberikan sosialisasi pada yang lain. Kemudian juga ada banyak tulisan teman-teman penyuluh. Terus di kabupaten kota sudah kita kirimi setiap ada informasi sistem-sistem pendaftaran halal, informasi tentang halal, Satgas kabupaten kota sudah tahu untuk menularkan pada masyarakat wilayahnya. Oke. Baik, Pak Kabid, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan program Sehat ini untuk masyarakat, untuk terutama untuk pelaku usaha mikro kecil. Mikro kecil. Ya. Ya. Jadi kami dari Satgas Halal Jawa Timur, kebetulan saya koordinatornya. Iya. Secara struktural kami ditunjuk menjadi koordinator Satgas Halal Jawa Timur, menghimbau kepada masyarakat untuk segera mensertifikatkan produknya supaya segera untuk mendapatkan sertifikat halal dan bisa memasang atau membuat label halal di produknya. Ya, produknya. Oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya dari teman-teman dari Satgas Halal Kanwil dan Satgas Halal Kabupaten Kota se-Jawa Timur ini melakukan kampanye secara masif, sosialisasi secara masif, bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat dan termasuk para penyuluh. Ya. Ada penyuluh halal kan Pak? Ada penyuluh halal. Ada penyuluh halal kita, ya, ada penyuluh halal, terutama yang non PNS. Yang non PNS itu sudah kita bentuk menjadi para relawan, para pejuang halal untuk halal. memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapan kita karena di Jawa Timur sendiri, kalau kita bicara Jawa Timur ini pelaku UMKM itu bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan. Tapi ya. sampai dengan saat ini belum sampai 10%. Belum sampai 10% yang sudah ngurus sertifikat halal. Makanya kami juga melakukan koordinasi sebetulnya dengan dinas-dinas, terutama dinas-dinas provinsi, bagaimana supaya mengalokasikan anggaran untuk membantu fasilitasi para pelaku usaha. Dan kami juga berkali-kali ketemu dengan Bu Gubernur, rapat dengan Bu Gubernur melalui Zoom. Nah, kalau rapat dengan Bu Gubernur biasanya tidak banyak orang. Kami dari Kanwil, kemudian dari Bu Gubernur, Bu Wagub, Disperindak, kemudian dari Kadin, kemudian dari BI, Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia ini juga memberikan fasilitasi. Terkait KHI ya Pak ya? Iya. Kawasan Halal Indonesia? Iya, kawasan Indonesia. Jadi kita ini akan membentuk ekosistem. Ekosistem halal yang ada di Jawa Timur, termasuk sekarang ini Safe and Lock yang di Sidoarjo. Sidoarjo ini akan menjadi kawasan industri halal kedua di Indonesia. Itu keinginan Bu Gubernur, bagaimana supaya halal ini menjadi style dari produksi di Jawa Timur, di Indonesia ya. Iya. Okay. Jadi halal style-nya masyarakat yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena dengan halal ini maka ini akan memperluas pangsa pasar. Bukan hanya di regional, tapi nasional dan bahkan nanti internasional. Dan kami juga diundang untuk Zoom meeting biasanya dengan pelaku-pelaku halal yang ada di luar negeri, di Jerman, di Jepang, dan bahkan ada orang Jawa Timur dari Tuban itu yang punya, mungkin Pak jenengan pernah dengar Sari Raya. Iya. Sari Raya itu sudah menguasai pangsa pasar halal Mart di seluruh penjuru Jepang. Halal Mart yang ada di seluruh Jepang itu adalah punyanya orang Indonesia. Muslim ya? Muslim.
Trennya di luar negeri berarti juga tren Loh, halal juga ya Pak ya? Halal. Jadi di luar negeri itu ada wisata halal, ada fashion halal, ada. Kita ini sudah ketinggalan. Tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ini terkejar nanti juga ya nanti ya. segera mengejar. Jadi negara-negara yang penduduknya non muslim itu pun sudah menggunakan produk halal. Karena apa? Mereka beranggapan punya keyakinan bahwa dengan halal itu satu, dia sudah safety. Kemudian yang kedua adalah healthy. Safety, aman, healthy, jelas sehat. Ini yang makanya mereka itu senang menggunakan produk halal. Jadi tidak ragu-ragu lagi, Baik. Gitu. Bu Hanum, mungkin ini closing statement juga dari Bu Hanum sebagai Ketua Satgas Jawa Timur, Satgas Halal Jawa Timur. Terima kasih Mbak Isna, karena Satgas itu selaku pengayom ya, pelayan masyarakat di tempat daerah masing-masing, baik di Kanwil maupun Satgas Kabupaten Kota. Kita berharap Satgas di Kabupaten Kota itu tetap siap melayani, tetap siap mendampingi kepada para pelaku usaha, dan tetap siap untuk mensuarakan bahwa sertifikat halal itu penting. Itu. Kami kemarin kebetulan diajak ini Mbak oleh UNER untuk pendampingan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi tapi komunitasnya dia Majelis Taklim Mbak. Majelis Taklim temanya literasi halal. Kalau Umaha kemarin pembekalan kepada mahasiswa yang mau KKN, yang arahnya materinya tentang kewirausahaan. Goalnya nanti berharap dia bisa mendampingi para pelaku usaha dalam hal sertifikasi halal. Dan dia akan dilatih sebagai penyelia halal Pak Umaha. Itu Mbak. Jadi gini Mbak Isna, saya tambahi. Halal produk halal ini harus menjadi style. Yes, stylenya bangsa Indonesia. Kemudian mindset kita harus kita bangun bahwa halal itu mudah. Ya, halal itu mudah, tidak sulit. Ya. Itu aja. Jadi biar masyarakat tidak ragu-ragu. Ngurusnya pun mudah ya Pak ya? Mudah. Jangan mikir sulitnya dulu. Kalau sulit sudah di sini, wis ngeluh. Iya. Jadi nanti kalau ada kesulitan segera berhubungan, segera berkoordinasi dengan kami dari Satgas Halal Kanwil maupun Satgas Halal Kabupaten Kota yang ada di seluruh Jawa Timur. Mereka on call 24 jam. Enggak usah khawatir. Dibantu juga oleh penyuluh yang ada di masing-masing kecamatan ya Pak ya. Kita punya penyuluh di kecamatan masing-masing kecamatan non PNS itu ada 8 penyuluh non PNS, dan mereka juga sudah dibekali terkait dengan pemahaman sertifikasi halal. Jadi masyarakat ketika ingin mengurus sertifikasi halal bisa datang ke KUA mungkin? Boleh. KUA di ya, situ untuk ada konsultasi penyuluh, di situ betul. ya. Iya. Penyuluh halal ada di situ. Apalagi sekarang KUA ini adalah tempat pelayanan. Semua pelayanan itu ada di KUA. Iya, dengan pada adanya revitalisasi KUA kemarin yang sudah dicanangkan oleh Gus Menteri. Betul. Ya. Baik, Pak Kabid, Bu Hanum juga terima kasih atas waktunya. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, pencerahan pada hari ini, dan semoga teman-teman pelaku usaha dari usaha kecil dan mikro bisa segera mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal melalui gerakan Sehati ini. Oke. Baik. Dulur Kemenak Jatim, itu tadi uraian kita tentang Sehati, program Sehati yang telah diluncurkan oleh Gus Menteri Agama Republik Indonesia. Jangan lupa ya Dulur Kemenak Jatim untuk subscribe pada akun YouTube Kemenak Jatim, like dan share serta komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.